Hadirin sekalian, Anda masih menyaksikan debat terbuka calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Pada sesi ini, masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan tim pakar yang akan kami bacakan. Pertanyaan yang akan diberikan untuk kedua kandidat pada debat publik ini terkait 3 hal, yakni upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta pemberdayaan perempuan. Waktu yang dimiliki oleh masing-masing calon adalah 1 menit 30 detik. Oke. Sesuai dengan kesepakatan, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa setiap pasangan calon kita kalau segmen yang berikutnya, yang sebelumnya kita mulai dari pasangan 1 ke 2, segmen sekarang saat ini kita akan mulai dari pasangan nomor urut 2 ke 1, yaitu Rano Karno dan Mbak Mulia Syarif. Pertanyaannya adalah, silakan Prof. Komar. Ya. Tahun 2016 di Provinsi Banten terdapat sekitar 1078 balita yang menyandang status gizi buruk. Demikian pula angka harapan hidup baru mencapai 69,43, masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sekitar 70,78. Kebijakan dan program apa yang akan dilakukan dalam mengatasi masih tingginya balita berstatus gizi buruk, kesehatan bagi ibu hamil, dan masih rendahnya angka harapan hidup sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah daerah untuk meningkatkan, ya itu pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Provinsi Banten terdiri dari 4 kota dan 4 kabupaten. Daftar gizi buruk ini adalah sumbangan dari kabupaten dan kota yang berjumlah hampir 1.700 sekian yang tadi disampaikan. Tentu saja kebijakan provinsi adalah harus menekan gizi buruk ini. Namun tentu saja kebijakan ini akan lebih banyak ada di kabupaten kota. Karena kami tidak bisa melakukan intervensi kepada kegiatan-kegiatan program yang diprogramkan oleh APBD kabupaten kota masing-masing. Kami hanya memberikan satu stimulan bantuan. Misalnya kabupaten kota setiap tahun mendapat bantuan dari provinsi cukup besar, bukan hanya untuk gizi buruk tapi juga termasuk infrastruktur. Tahun 2015 kemarin, 2016 hampir 550 miliar. Salah satu bagian dari komponen adalah untuk kesejahteraan masyarakat bisa menekan gizi buruk ini. Nah jadi sekali lagi, tentu gizi buruk ini menjadi fokus utama kami agar bisa kita tekan dan jumlahnya bisa berkurang. Karena faktor gizi buruk ini bukan hanya pada waktu melahirkan saja, tapi pada waktu di dalam kandungan itu juga harus dikawal dengan secara baik. Bagaimana tinggalnya, bagaimana sanitasinya, bagaimana rumahnya, bagaimana, dan itu tentu ada di kabupaten kota yang tadi sudah saya sampaikan. Dan tapi setiap tahun kami berusaha untuk menekan tingkat gizi buruk ini. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 1, ya. Anda akan menjawab 1 menit 30 detik dan silakan Saudara Zainal menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaannya saya ulangi sedikit lagi, jadi sama pertanyaannya tadi, cuman saya sampaikan sedikit untuk jadi tahun 2016 di Provinsi Banten terdapat sekitar 1078 balita dengan status gizi buruk. Demikian pula dengan angka harapan hidup yang baru mencapai 69,43. Dan masih berada di bawah rata nasional kira 70,78. Nah, kebijakan dan program apa yang dilakukan dalam mengatasi masih tingginya balita berstatus gizi buruk tersebut dan kesehatan bagi ibu hamil serta masih rendahnya angka harapan hidup sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Kami persilahkan waktunya 1 menit 30 detik. Disiapkan, ya tunggu sebentar, dimulai dari sekarang. Silakan. Gizi buruk itu gampang selesainya. Kasih susu 6 bulan ditambah dengan asupan lain, selesai itu. Waktu wali kota saya dalam 300 gizi buruk, itu bisa dalam 6 bulan sudah saya selesaikan. Gubernur wajib punya tanggung jawab. Karena gubernur itu sebagai koordinator, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, harus ada konsep, harus ada tanggung jawab. Saya kira persoalan gizi buruk 1.000 orang itu
Kasih kesempatan saya dalam 5 bulan sudah selesaikan itu. Gampang kok gaji buruk itu. Saya pengalaman, begitu juga intervensi bidang kesehatan. Jadi bagaimana yang penting menyerasihkan antara program pemerintah pusat, program pemerintah provinsi, dan program pemerintah daerah, kota, dan kabupaten. Tidak ada masalah di sini saya kira, hanya political will dan kemauan kuat dari seorang gubernur. Selesai itu urusannya. Masih ada waktu 23 detik. Ya, baik, saya menambahkan, mohon izin Pak. Jadi kita akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk memperkuat peran posyandu. Di mana peran posyandu ini sangat vital terkait dengan gizi buruk. Di mana tadi saya menambahkan dan melanjutkan bahwasanya Pak Wahidin memiliki program pemberian susu formula pada bayi dan juga makanan khusus untuk para balita untuk menuntaskan permasalahan gizi buruk di provinsi. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Kami akan memberikan pertanyaan lagi kepada masing-masing pasangan calon dan sesuai kesepakatan yang seperti saya sampaikan, nomor urut 1 berkesempatan menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaannya sama, jadi kurang lebih barangkali nanti pasangan nomor urut 2 juga mencatat karena pertanyaannya yang dibacakan sama, walaupun nanti saya akan mengulangi ketika akan memberikan kesempatan. Dan waktunya menjawab masih sama, 1 menit 30 detik. Pertanyaannya adalah, silakan Mas Komar. Ya, tolong perhatikan. Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik. Muncul kritik bahwa tujuan tersebut belum tercapai, diantaranya karena faktor birokrasi pemerintah daerah yang tidak profesional dan cenderung ingin dilayani daripada melayani publik. Sehubungan dengan itu pertanyaannya adalah, apa terobosan dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya mereformasi birokrasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik? Dan apa jaminannya bahwa saudara benar-benar akan melakukan peningkatan pelayanan publik? Mohon disebutkan bidang apa saja yang akan menjadi prioritas. Dimohon juga agar saudara memberikan alasan-alasan pilihan prioritas tersebut. Silakan. Pertanyaan ini tidak sesuai dengan alokasi waktu. Jadi orang itu agak sulit buat saya untuk mempersingkat, mempertajam jawaban. Tapi yang jelas paradigma pemerintahan dan birokrasi itu bisa kita rubah. Dari sebagai penguasa berubah jadi pelayan. Di samping itu juga tentunya kita perbaiki, sempurnakan. Jangan sampai terkesan birokrasi pelayanan menjadi mahal. Berbelit-belit, lalu ada transaksi di balik meja. Kita rubah paradigma dengan kesepakatan dengan para birokrat bahwa melayani itu ibadah. Melayani adalah bagian dari tanggung jawab kita. Apa yang bisa kita layani ketika kita masih merasa berkuasa? Tapi ketika kita berubah pikiran, alam pikiran kita dan mindset kita menjadi seorang pelayan, oleh karena itu lakukan pelayanan satu atap, pelayanan terpadu. Pastikan besaran retribusinya, pastikan kapan itu selesainya. Dari pengalaman kita di lapangan dan hasil saya di lapangan, untuk membayar biaya KTP saja butuh waktu 6 bulan. Sertifikasi juga sama. Nah ini yang harus kita rubah. Yang pertama kita rubah adalah mindset dan paradigma para birokrasinya. Sudah habis. Terima kasih. Sekarang kita beralih untuk mendengarkan jawaban dari pasangan yang lain dan agar diulang lagi pertanyaannya, Saudara Zainal. Baik, tolong diperhatikan. Salah satu tujuan dari, salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik. Muncul kritik, tujuan tersebut belum tercapai diantaranya karena faktor birokrasi pemerintahan daerah yang tidak profesional dan cenderung ingin dilayani daripada melayani. Sehubungan dengan itu pertanyaannya adalah, apa terobosan dan langkah yang akan dilakukan dalam upaya mereformasi birokrasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan apa jaminan bahwa saudara benar-benar akan melakukan peningkatan pelayanan publik. Mohon juga disebutkan bidang apa saja yang menjadi prioritas dan mohon juga saudara memberikan alasan prioritas tersebut. 1 menit 30 detik dimulai dari
sekarang. Silahkan. Terima kasih. Reformasi birokrasi khususnya di Provinsi Banten sangat dibutuhkan. Terpuruknya Provinsi Banten karena birokrasi yang belum memenuhi kriteria. Untuk itu, pertama kali yang saya lakukan yaitu melakukan reformasi birokrasi ini. Dasar utama melakukan reformasi birokrasi adalah Undang-Undang ASN. Saya lakukan yaitu tentang lelang terbuka untuk seorang sekretaris daerah. Sekretaris daerah bukan hanya dipilih oleh seorang gubernur, tapi melalui suatu mekanisme ujian. Begitu juga saya memberikan kesempatan untuk eselon 2 untuk melakukan pendidikan yang selama ini tidak pernah mereka rasakan. Sehingga jenjang dari 3 ke 2 menjadi susah, 2 pun tidak pernah mengenyam pendidikan, sehingga wawasan segala macam sangat sulit mereka dapatkan. Nah, artinya contoh utama reformasi birokrasi yang saya lakukan adalah melalui gubernur itu sendiri, yaitu dengan mengeluarkan keputusan gubernur nomor 507 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan non-perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Jadi di Provinsi Banten, gubernur tidak mengeluarkan izin dan menandatangani izin sama sekali. Itu sudah didelegasikan. Ini salah satu reformasi birokrasi. Yang kedua, tentang merit system harus kita laksanakan. Baik, Mas Rano, merit system. Terima kasih untuk jawabannya. Debat publik ini akan semakin menarik, saya yakin, karena setelah ini akan mulai masuk acara debat. Jadi pertanyaan akan ada, lalu dijawab oleh salah satu pasangan, lalu bisa ditanggapi oleh pasangan yang lain. Tetap di siaran langsung, debat publik Pilkada Banten, jangan kemana-mana.